Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh datang, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih dan kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Kau izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Hari ini kami membawa hati kami Tuhan, menyerahkan hidup kami Tuhan, sebagai pujian dan penyembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, atas hidup yang telah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena Kaulah Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, karena kasih-Nya kita boleh ada. Mari kita berikan pujian kita pada Tuhan. Kita berikan sembah kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain pujian sembah. Benar Tuhan, hanya pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain pujian sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu.
Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kami undang semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Makasih Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima. Makasih Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Benar Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Katakan lebih syukur Tuhan, jadi biji mata-Mu. Kalau Kau izinkan kami jadi biji mata-Mu Tuhan, dengan apakah hanya dengan puji-pujian dan sembah Tuhan yang kami berikan padamu. Puji dan sembahkan. Katakan lebih syukur. Siapakah aku ini? Engkau mendengar Tuhan, dan Engkau melihat, jadi biji Engkau melihat seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ini ucapan syukur kami Tuhan. Puji dan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan
Kami
mau menyembah-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorak yang lebih meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Biarpun bumi ini lenyap, tetapi janji Tuhan tetap dia dan amin buat setiap kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Udah angkat tangannya, katakan Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, amin, pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Sekali lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus
jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekasih. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan dalam diri. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini bukti cinta kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita serahkan hidup kita dalam Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh tertanam dalam hati kita, boleh kita kerjakan. Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Makasih Tuhan. Hari ini Tuhan, saya melihat banyak orang-orang yang sakit Tuhan. Saya merindu melihat mujizat-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kesempatan yang indah ini. Kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Penuhi dengan kuasa Roh-Mu. Agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami mau serahkan Tuhan, hamba-Mu layakkan untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap hidup kita. Sehingga saat ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan 6. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan 6. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan September ini tema kita adalah kesehatan keuangan. Mengapa kita belajar tentang kesehatan keuangan? Supaya kita memiliki dasar-dasar keuangan yang benar dan sikap yang benar terhadap uang. Saat yang indah ini kita akan belajar bersama tentang keuangan yang sehat. Kita akan katakan sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Keuangan yang sehat. Sekali lagi 2, 3. Keuangan yang sehat. Saya percaya bahwa setiap kita manusia pastilah butuh yang namanya uang. Amin. Amin. Nah, tetapi bagi kita setiap orang yang percaya, uang bukanlah segala-galanya. Kalau uang segala-galanya dalam kehidupan kita, maka yang jadi fokus dalam hidup saudara dan saya adalah uang dan uang. Tujuan hidup kita adalah uang dan uang. Yang kita pikirkan yang ada di hati dan pikiran kita adalah uang dan uang. Nah, tetapi kita perlu mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Agar kita memiliki keuangan yang sehat itu, maka dalam kehidupan kita haruslah dimulai dari dasar hati kita. Kalau kita melihat Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Perlunya di dalam setiap kehidupan kita menjaga hati kita masing-masing dalam setiap hidup kita. Karena kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita, sejak kita percaya kepada Yesus, maka seluruhnya adalah milik dari Yesus yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Nah, seluruh kehidupan kita, termasuk uang kita, itulah milik daripada Yesus yang kita sembah sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa memiliki yaitu keuangan yang sehat, maka dalam hidup kita harus kelola dengan benar. Karena ingat baik-baik bahwa setiap kita nantinya di saat saudara dan saya bertemu dengan Yesus, maka setiap hidup kita pun harus mempertanggungjawabkan yang namanya keuangan di hadapan Tuhan. Nah, marilah kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita memiliki keuangan yang sehat. Poin yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Ayat yang ke-5a dalam terjemahan firman Allah yang hidup sangat jelas dikatakan, jauhkanlah diri saudara dari cinta akan uang. Mengapa saudara dan saya harus menjauhkan diri dari cinta akan uang? Karena kalau kita cinta uang, maka uang itulah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita, melebihi Allah yang kita sembah. Dan untuk itulah saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana hidup kita masing-masing. Sudahkah kita di dalam setiap kehidupan kita tidak menjadi hamba uang? Kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 24, saudara-saudara yang kasih, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, kalian tidak dapat melayani dua majikan, yaitu Allah dan uang. Karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, perlu kita ketahui bahwa Allah yang kita sembah tidak mau dinomorduakan. Allah yang kita sembah mau dalam setiap hidup saudara dan saya menjadikan Dia Allah sepenuhnya, Dialah segala-galanya, Dialah tujuan hidup kita, sehingga hanya Yesus itulah yang menguasai seluruh kehidupan kita, dan kita inilah yang menjadi hambanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Allah tidak mau dalam setiap hidup saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada uang. Allah mau supaya kita sepenuhnya menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, sehingga kita mengabdi sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita melihat dalam Lukas 16 ayat 9a dikatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mamon di sini adalah mamon yang tidak jujur, itu adalah uang. Saudara-saudara yang kasih, uang dapat menjadi alat bagi setiap kita untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Namun perlu kita ketahui di dalam setiap kehidupan kita, maka dengan uanglah kita bisa kita gunakan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga saudara dan saya sebagai di dalam kehidupan kita menggunakan uang itulah untuk menyenangkan hati Allah. Nah, jangan sampai di dalam hidup saudara dan saya kebalik, uang itu menjadi tuan kita, sehingga uang itu segala-galanya, sehingga dalam hidup saudara dan saya bisa diperintah-perintah karena uang. Karena uanglah yang menguasai di dalam setiap kehidupan kita. Hati kita, pikiran kita,
kehidupan kita bergantung hanya sepenuhnya kepada uang. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bukan menjadikan uang itu sebagai tuan kita, tetapi kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita akan menjadikan uang kita sebagai pelayan kita yang bisa kita gunakan dalam setiap kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita supaya saudara dan saya bisa mengelola uang dengan baik, dimulai dari hati kita dengan baik supaya kita dapat mengelola keuangan dengan benar. Poin yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam ayat yang ke-5b dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, merasa puas dengan apa yang ada. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada? Kita lihat dalam diri kita masing-masing. Kalau kita melihat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9 berkata, siapa mencintai uang tidak puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Di sini Salomo mengajarkan satu hal yang luar biasa dan mengingatkan kehidupan manusia bahwa natur manusia di dalam setiap kehidupan kita manusia itu tidak akan pernah puas. Jujur, inilah yang ada, pokok yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita sebagai manusia tidak pernah puas, dasarnya seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwa firman Tuhan mengajarkan di dalam setiap kehidupan kita supaya di dalam kehidupan kita tidak akan mengikuti apa yang menjadi natur kita. Kalau di dalam setiap kehidupan kita, apalagi kalau kemarin kalau tidak salah mulai BBM naik, kalau tidak salah pertalite apa 10.000 apa gimana semuanya naik. Nah, tentunya semuanya bahan-bahan pokok akan naik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, banyak hal yang menjadi masalah di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kenaikan harga pokok pun akan mengganggu dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Kita kalaupun itu naik tidak untuk diri kita, hanya beberapa kelompok, beberapa orang, tapi semuanya akan merasakan dan dampaknya akan terjadi dalam setiap hidup kita. Tapi marilah firman Allah mengajarkan supaya di dalam hidup saudara dan saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya rindu dengan pemahaman ini. Firman Tuhan mengajarkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau kita bekerja, tentunya Allah akan memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Seberapa berkat, seberapa yang kita terima, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, harusnya kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, saya pernah mengalami masa-masa sulit. Dan untuk itulah saya mengajarkan kepada anak-anak saya supaya mereka memahami dengan kondisi keuangan orang tua, supaya mereka tidak menuntut yang macam-macam. Puji Tuhan, saya beri pengarahan buat mereka, saya kasih tahu keuangan mama segini, untuk ini, untuk ini, untuk itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, puji Tuhan,
Mereka tidak macam-macam saudara-saudara yang kasih. Bahkan pada waktu dia sekolah, yang penting dalam kehidupan saya secara pribadi, anak itu atau SPP masalah sekolah itu harus diutamakan. Pada waktu dia kuliah, mereka kuliah pun itu harus diutamakan. Dan saya sebagai orang tua, kita yang di rumah apa adanya saudara-saudara yang kasih. Tetapi kalau kita bisa mencukupkan dengan apa yang ada, Tuhan itu luar biasa. Memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Pada waktu kondisi dalam kehidupan kami, pada waktu itu kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Kami setiap harinya saudara-saudara yang kasih beli minyak aja enggak. Keuangannya enggak cukup. Kemudian wajan itu dipanasi, bawang dikeprek, kemudian dikasih air, kasih sayur, kasih garam, kemudian dikasih tahu. Luar biasa. Itu pun juga membawa ataupun membuat kehidupan kita sehat. Sungguh luar biasa. Kalau di dalam setiap kehidupan kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai hidup kita untuk makan sehari-hari. Kita enggak bekerja, kemudian dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih, di dalam kehidupan kita tidak mungkin ekonominya, keuangan tidak cukup, tetapi pengeluaran yang kita keluarkan untuk ini dan itu banyak. Tapi marilah kita bersama-sama belajar di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar tentang keluarga yang sehat, kesehatan keluarga, maka disitulah terbuka satu dengan yang lain, semuanya terbuka. Sehingga dalam masalah keuangan pun terbuka. Saudara-saudara yang kasih, jangan sampai di dalam keluarga kita, suami kita menuntut terus lauknya, ikan, kemudian ayam, sate kambing, dan seterusnya setiap harinya. Sedangkan keuangan kita tidak mencukupi. Karena sayangnya kita sebagai ibu-ibu, maka kita mengada-adakan. Sehingga kekurangannya kita pinjam ke sana kemari. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau memang tidak ada uang, kita akan bersama-sama, kita rembuk bersama, kita makan sama-sama, lek kober makan bubur bersama. Kalau kita nggak ngomong, orang lain nggak tahu, tetangga nggak tahu, betul? Betul? Nah, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita semuanya terbuka dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak macam-macam, tidak menuntut yang aneh-aneh. Dan dalam kehidupan mereka pun memahami kondisi keluarganya. Untuk inilah diperlukan dalam setiap kehidupan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai di dalam setiap kehidupan kita untuk makan aja kita pinjam ke sana kemari. Sehingga dalam kehidupan kita akan terjadi masalah-masalah yang sangat besar. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Saya yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita mau bekerja, Tuhan pasti memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam keuangan kita sekalipun itu pas-pasan, tapi kita bisa merasakan dalam setiap kehidupan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, sehingga kehidupan kita akan tetap merasakan yang namanya sukacita. Ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita, di mana Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya, kita bisa
mengatur keuangan dengan baik, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai kehidupan kita lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Untuk itulah perlu dalam setiap kehidupan kita, setiap kita membeli segala sesuatu, kita akan melihat, kita akan berpikir apakah itu merupakan kebutuhan atau keinginan. Nah, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia itu banyak keinginan, betul? Betul? Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Dengan kondisi yang sangat sulit, pas-pasan, kita akan belajar. Mana yang dinamakan kebutuhan, mana yang dinamakan keinginan. Sehingga hidup kita, kalau kita mengerti, membiasakan diri dalam kehidupan kita, maka kita akan memprioritaskan mana yang namanya kebutuhan. Kita akan terus bisa membedakan, oh ini memang kebutuhan yang diperlukan. Oh ini keinginan, hanya sebatas keinginan. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita belanja ke pasar, contohnya aja tidak usah jauh saya saudara. Kalau membawa uang lebih, maka yang tadinya mau jangan asem sama pindang, sama kemudian sama tahu atau sama tempe, beres itu. Tapi karena uangnya lebih, melihat ada buah naga, walaupun itu 1 kilo 30.000, masih ada uang beli. Kemudian melihat jeruk itu bagus-bagus, wah itu kelihatannya manis, beli. Kemudian beli sayur lagi kok api-api, beli sayur, beli apa. Nah, sehingga sampai uangnya habis. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kadangkala sayurnya bisa sampai busuk saudara. Nah inilah yang menjadi keinginan. Ini contohnya. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan kita memiliki yang namanya keuangan yang sehat. Kita akan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya tidak mencari hutang sana sini untuk makan. Tetapi untuk makan sehari-hari. Tetapi kita mencukupkan dengan apa yang ada. Saya yakin bahwa Allah akan memberkati kita. Kalau untuk makan saja, asalkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita dapat dipercaya, jujur, kita rajin, saya kira pastilah Tuhan memberkati kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan berkata bahwa dalam hidup saudara dan saya harus bisa menahan diri dalam keinginan-keinginan kita. Sehingga kalau kita bisa menahan diri, kemudian kita akan bisa mencukupkan apa yang ada. Nah, sehingga kita akan menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar poin yang ketiga, yaitu percaya pemeliharaan Tuhan. Pada ayat yang ke-5c dan ke-6 saudara-saudara yang kasih, dikatakan Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Sehingga dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupi Dia di dalam hidup kita, kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau benar kita rasakan, kita hidupi dalam setiap hidup kita, kita ada keyakinan Tuhan Yesus memelihara hidup kita, pastilah dalam hidup kita tidak mengalami yang namanya kekhawatiran. Perlu kita ketahui saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan.
Karena kekhawatiran ini menjadi salah satu jalan untuk iblis masuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dengan kekhawatiran itulah maka manusia akan merasa bahwa di dalam kehidupannya merasakan ragu-ragu, kebimbangan. Dia tidak mempercayai Allah seutuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan khawatir. Walaupun manusia boleh khawatir, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu mencekam, menguasai hidup kita, hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Sehingga membuat kehidupan saudara dan saya, kalau penuh kekhawatiran, maka dalam kehidupan kita tidak mengalami damai sejahtera. Di dalam kehidupan kita karena khawatir, karena ketakutan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ada damai sejahtera. Coba bayangkan. Kalau hidup saudara dan saya tidak ada damai sejahtera. Yang ada apa? Kemerungsung dalam kehidupan kita. Ada kekhawatiran yang di dalam hidup kita yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kekhawatiran itulah yang membawa kalau kita tidak bisa menikmati damai sejahtera, maka dalam kehidupan kita akan mengalami yang namanya tidak ada ketenangan. Nah kalau kita tidak tenang dalam kehidupan kita, apa yang ada dalam kehidupan kita saudara-saudara yang kasih? Ada gejolak-gejolak, ada perasaan-perasaan yang macam-macam dalam hidup kita. Nah inilah yang menjadi masalah besar di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah dengan kita dikuasai oleh kekhawatiran saudara-saudara yang kasih. Di saat kita membutuhkan uang, maka disitulah saudara-saudara yang kasih. Kalau ada kesempatan untuk korupsi, maka kita akan korupsi. Kenapa? Karena uang itulah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Karena kekhawatiran itulah yang bisa membawa kehidupan kita. Tidak lagi kita sejalan dengan kebenaran firman Allah. Sehingga dalam kehidupan kita ada kesempatan untuk korupsi. Kalau ada kesempatan untuk mencuri, mencuri. Kalau ada kesempatan untuk jual narkoba, jual narkoba. Kalau ada kesempatan untuk jual diri, jual diri. Menipu. Nah, karena sekarang ini banyak yang membuat kehidupan manusia akhir zaman ini membawa perubahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan yang datang saat ini dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita memiliki keuangan yang sehat dalam hidup kita. Kita renungkan poin yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Poin yang kedua, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Poin yang ketiga, percaya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan Tuhan sangat-sangat baik. Dia selalu peduli, mengerti akan setiap kehidupan kita semua. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat yang indah ini. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat ini kami yang hadir di tempat ini, yang ada di ruangan ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ampunilah hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah.
akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami tahu, kami sadar, Engkau Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang ada di tempat ini, yang ada di dalam setiap hidup kami. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan setiap hidup kami saat ini. Tuhan, ampunilah kami kalau sampai hari ini hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau membuka hati kami, mengundang Kau Yesus, mengoreksi dalam setiap hidup kami. Sehingga saat yang indah ini Tuhan, ini kami mau bertobat di dalam setiap hidup kami. Kami percaya kuasa lawatan-Mu luar biasa. Engkau Allah yang mau mengubah setiap hidup kami. Dan ini kami Tuhan mau berubah. Kami mau semakin hari semakin seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin. Shalom.